Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Khususnya kepada saudaraku penggiat lingkungan, kepada para rimbawan, dan kepada semua yang mendengarkan suara saya di sore hari ini. Pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua untuk berbicara atau menyinggung sedikit tentang hutan. Sebagaimana kita ketahui bersama, di Indonesia termasuk hutan tropis ketiga terbesar di dunia setelah Brasil dan Zaire. Indonesia memiliki 120 juta hektar hutan. Kaltim sendiri memiliki 9,3 juta hektar. Sesungguhnya hutan-hutan inilah yang membuat oksigen yang dipergunakan oleh semua makhluk hidup, entah itu manusia, hewan, tumbuhan, organisme, dan lain-lain. Karena tidak ada makhluk hidup yang dapat hidup kalau tidak ada udara atau tidak ada oksigen. Dia pasti mati. Berbicara tentang hutan, tentu kita berbicara tentang pohon. Di sore hari, mulut daun dari pohon-pohon itu menyerap karbon dioksida, dan pada keesokan harinya mulut daun itu memperoleh sinar matahari, dan dia akarnya mengambil air dari akarnya yang disebut dengan sistem Fuel. Itu akan membentuk fotosintesis yang dikenal dengan fotosintesis. Proses itulah yang dapat membuat glukosa padat. Hasil fotosintesis itu berupa glukosa padat. Dari glukosa padat ini, pohon-pohon tadi mengolah lagi. Sebagian dari bahan hasil olahannya dikonsumsi oleh pohon itu sendiri. Sehingga tumbuhan disebut autotrof. Karena mereka dapat menghasilkan makanan dan minumnya sendiri. Sementara oksigen udara dilepas ke udara bebas. Disitulah semua umat manusia, semua makhluk hidup dapat melangsungkan hidupnya. Karena sifat gas, dia bisa berpindah kemana-mana atau berpindah ke tempat yang renggang. Sesungguhnya ketika kita berbicara pohon, bukan hanya unik karena fotosintetisnya yang dapat menghasilkan karbon dioksida. Banyak sekali pohon itu menyimpan misteri yang perlu umat manusia menelaah, meniru, bahkan mencontohi dengan seksama. Misalnya cerita pohon yang dapat hidup sampai dengan usia 4.800 tahun, seperti pohon pinus. Atau pingpong yang dapat melangsungkan hidupnya sampai ribuan tahun. Di Kalimantan, termasuk di Kaltim, ada spesies yang namanya ulin dan spesies lain, beberapa spesies dapat melangsungkan hidupnya, mempertahankan hidupnya sekian ratus tahun. Setelah diteliti, ternyata pohon-pohon itu dapat memproduksi kimia yang dapat melindungi dirinya dari kekeringan dan dapat memproduksi hormon yang dapat meremajakan dirinya sehingga usia mereka jauh melampaui manusia. Seharusnya bagi manusia yang punya akal, yang punya kecerdasan yang tinggi, karena pohon ini sangat membantu untuk kelangsungan hidup semua makhluk hidup, mestinya harus merawat pohon itu setidak-tidaknya, harus menata tatanan lingkungannya jauh lebih baik. Bukannya pohon ditebang secara membabi buta dengan adanya illegal logging
dan seterusnya, sehingga menyebabkan spesies-spesies tertentu punah. Kepunahan spesies jauh lebih besar oleh ulah manusia ketimbang oleh alam itu sendiri. Misalnya perubahan iklim, derajat kepanasan bumi yang bisa memusnahkan satwa dan spesies tumbuhan. Tapi ulah manusia jauh melampaui itu. Berbicara tentang pohon, mestinya kita mempelajari pohon itu dengan baik dan menirunya. Kenapa mereka dapat berusia panjang sementara kita? Pohon memberikan pengalaman, memberikan pelajaran yang sangat berharga. Saya terus-menerus mengajak kita, meskipun ilmu saya itu sangat terbatas. Karena apa? Karakter seorang manusia itu terbentuk atau dipengaruhi oleh lingkungannya. Ketika kita hidup di lingkungan yang baik, maka yakinlah karakter kita akan jauh lebih baik. Nah, ketika kita hidup di lingkungan yang buruk, maka karakter kita akan lebih buruk pula. Untuk mengakhiri, percaya atau tidak, the human being character will be shaped by the environment. Jadi keyakinan saya seperti itu, bahwa karakter kita itu sesungguhnya terbentuk oleh lingkungan hidup kita. Mari kita mempertahankan, kita terus berjuang, jangan menyerah, terlebih pada kaum penggiat lingkungan. Bersuaralah dengan lantang, melakukan aksi-aksi komunikasi dengan seluruh instansi terkait. Di jajaran pemerintahan, tunjukkan taring diri Anda. Jangan biarkan anak cucu Anda musnah, punah spesies yang namanya manusia, karena tidak ada oksigen yang dapat dihirup dengan bebas. Tidak ada oksigen yang sehat lagi. Tidak ada oksigen yang bersih lagi yang dihasilkan oleh pohon. Satu pohon dewasa itu dapat menghasilkan 1,2 kilogram oksigen. Sedangkan setiap umat manusia dewasa hanya dapat menghirup setiap harinya 0,5 kilogram oksigen. Jadi harus kita ketahui bersama bahwa menebang satu pohon sama halnya kita telah merampas hak 2,4 individu manusia untuk menghirup udara dengan bebas. Semoga bermanfaat. Selamat sore. Terima kasih.